Halo semuanya, kembali lagi dengan English with me bersama Teacher Taufik. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang materi TOEFL ITP, yaitu TOEFL Reading Section pada buku Longman. Sebelumnya kita sudah bahas terkait TOEFL Reading Skill 11. Nah, pada video ini kita akan bahas TOEFL Reading Skill 12. Video ini kita akan bahas Skill 12. Skill 12 itu judulnya yaitu Determine Where Specific Information is Found. Jadi ini menanyakan di manakah informasi informasi tertentu dapat ditemukan di dalam teks. Nah, nanti itu akan berbentuk baris kesekian kesekian. Uh, ada di ada di mana? Oke. Nanti kita lihat seperti apa bentuknya ya. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Ya, di sini sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan where specific information is found. Kita baca dulu di yang pertama ya. Sometimes the final question in a reading passage will ask you to determine where in the passage a piece of information is found. Jadi, terkadang pertanyaan-pertanyaan akhir ya, dalam reading passage itu akan menanyakan kalian untuk menentukan di mana informasi tertentu, ya, a piece of information itu dapat ditemukan. Nanti dia tuh berbentuk baris kesekian ke baris kesekian, dan itu ada disebutkan di pilihan jawabannya. Oke, the answer choices, nah dijelasin lagi di sini, the answer choices will list possible location for that information. Jadi di sini disebutkan bahwa pilihan jawabannya itu akan melist atau menyebutkan lokasi-lokasi yang mungkin saja ada untuk informasi yang ditanyakan pada soal tersebut. Nah, berdasarkan answer choice ini kita akan mencari jawabannya nanti ya. Nah, untuk strateginya setelah ini kita bahas ya. Kita baca lagi sedikit lagi di bagian sini. The best way to approach this type of question is to study the question. Jadi, yang paling terbaik untuk bisa jawab pertanyaan jenis seperti ini dengan baik tuh kita harus pelajarin dulu, pahamin dulu apa yang dimaksud dari pertanyaannya, apa yang dimau dari pertanyaannya tuh kita pahami dulu. Nah, ini to determine the information that you are looking for. Nah, fungsinya itu untuk menentukan jenis informasi seperti apa yang kita akan cari nantinya. Oke, then go to the lines listed in the answer. Kemudian kita pergilah atau melihat bagian baris-baris yang sudah ditulis atau disebutkan di pilihan jawaban, sudah di list ya, sudah ada daftarnya, misalnya A baris 1 sampai 2, B baris 3 sampai 4. Nah, kita akan langsung lihat barisan itu dan skim for that information dan bacalah cepat informasi tersebut. Nah, membaca cepatnya itu berdasarkan list yang sudah ada pada pilihan gandanya itu. Nah, misalnya yang A, ada nggak informasi yang ditanyakan di soal itu pada baris 1 sampai 2. Nah, yang B sebutkan baris 2 sampai 3. Ada nggak di baris 2 sampai 3 itu informasi yang ditanyakan di soal. Nah, seperti itu ya. Nanti konkretnya, pelaksanaannya, strateginya kita lihat di setelah ini ya. setelah penjelasan ini kita akan langsung ke contoh soalnya. Oke, ini kita ke ke strategi terlebih dahulu ya, strategi. Nah, pertama yang kita lakukan untuk dapat menjawab pertanyaan jenis where in the passage ya, di manakah di dalam teks. Nah, yang pertama itu adalah how to identify the question. Kita harus tahu pertanyaannya dulu biar kita sadar, oh ini maunya apa. Nah, biasanya pertanyaan seperti where in the passage ini diawali dengan kata where in the passage. Nah, ini diingat aja ya, kalau where in the passage itu biasanya dia menanyakan lokasi informasi tertentu yang ada di dalam teks. Nah, dan biasanya di pilihan gandanya A, B, C, D-nya itu disebutkan nomor barisnya. Oke, nah itu udah ciri-cirinya ya. Oke, yang kedua, where to find the answer. Di manakah kita menemukan jawaban? The answer can be in any of the line listed in the answer to the question. Jadi jawabannya ini ya, bisa berada di baris manapun yang telah dituliskan atau di list atau didaftarkan ya pada pilihan jawaban. Jadi misalnya tadi saya sebutkan yang A baris 1 sampai 2, yang B 3 sampai 4 dan seterusnya. Nah, jawabannya itu bisa aja berada di baris-baris yang setelah disebutkan di pilihan jawaban itu. Oke. Yang ketiga, bagaimanakah kita dapat menjawab soal tersebut? Yang pertama, choose a keyword or idea in the question. Jadi kita pahamin dulu pertanyaannya, kita baca dulu soalnya. Apa sih yang diminta di soal? Nah, kalau sudah kita pelajarin, kita pahamin maksud informasi yang ingin ditemukan di soal itu, kita tentukan keywordnya dan idenya.
Setelah itu yang kedua, dengan pertama, sekarang yang kedua, skim the lines in the passage. Nah, kita lihatlah baris-baris yang ada di passage yang telah dituliskan di pilihan jawaban. Nah, langsung kita ke pilihan jawabannya, jangan dulu ke soal. Jadi kita lihat pilihan jawabannya. Tadi kan disebutkan A, misalnya A baris 1 sampai 2, yang B 3 sampai 4. Jadi kalau kita lihat tuh barisnya ada apa aja. Nah, terus di sini disebutkan you should skim for the keyword or idea. Jadi kita harus skim keyword dan idenya berdasarkan baris-baris yang sudah disebutkan di pilihan gandanya itu. Terakhir, choose the answer that contain the lines of a restatement of the question. Jadi yang terakhir tuh kita pilih jawaban yang betul-betul berisikan pernyataan ulang dari idenya yang disoal. Kemudian dia harus ada disebutkan di pilihan gandanya juga line numbersnya ya. Oke, mungkin masih terlalu belum konkret ya bentuk strateginya. Biar lebih jelas lagi, mungkin kita akan lakukan ya langsung ya bagaimana cara jawabnya. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Di sini sudah ada satu soal, bukan satu soal ya, satu teks maksudnya, dan dua soal. Nah, ini jenis pertanyaan where in the passage. Kita bisa lihat nih pilihan jawaban pertama nih, where in the passage, nih ada kata where in the passage. Nah, udah jelas-jelas ini adalah pertanyaan yang menanyakan pilihan apa maksudnya informasi tertentu pada baris di dalam teks. Nah, kita lihat juga pilihan gandanya. Pilihan gandanya itu berisikan list-list dari atau daftar-daftar dari baris-baris tertentu. Begitu juga pada nomor 2, where in the passage ya. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada keyword yang bisa kita gunakan setelah kata where in the passage does the author. Nah, ini adalah discuss the composition of the meteor. Jadi di sini bisa kita tentukan keywordnya itu bisa composition of the meteor. Oke. Nah, sebelum menjawab soalnya lebih dalam, kita baca dulu tipsnya yang udah disimpulkan ya. Ini tips untuk jawab soal pertanyaan di mana informasi spesifik dapat ditemukan ya. Pilihan pertama yaitu pilih kata kunci atau ide di soal. Nah, tadi ya kita contohkan nomor 1 ini. Nomor 1 ini kata kuncinya atau ide yang bisa kita ambil di soal itu kata composition sama meteor ya. Nih, idenya kita ambil ya. Kemudian bacalah nomor-nomor baris yang telah disebutkan di pilihan ganda. Kita lihat nih, A baris 1 sampai 4, B baris 4 sampai 5, C baris 6 sampai 8, D baris 8 sampai 10. Nah, kita mencari mereka jawaban yang tentang composition of the meteor itu berurutan ya dari A sampai D. Lihat lines-nya ya. Oke, carilah kata kunci yang ketiga, carilah kata kunci atau ide berdasarkan nomor baris yang ada pada pilihan jawaban. Jadi kita mencari keywordnya tadi berdasarkan pilihan gandanya ini. Oke, yang keempat, pilihlah jawaban yang merupakan pernyataan ulang dari ide yang ditanyakan di soal dan berdasarkan nomor baris pada pilihan jawaban. Itu ya. Sekarang kita langsung coba cari jawabannya biar langsung kita aplikasikan strategi readingnya ini. Oke, tadi kan udah kita tentukan keywordnya itu composition of the meteor. Kemudian kita sudah juga baca baris-barisnya, nomor-nomor barisnya di pilihan gandanya. Sekarang kita cek satu-satu dari pilihan ganda yang A ya, baris 1 sampai 4. Kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, berarti sampai sini. Oke, kita cari kata composition. Bacanya harus baca cepat ya, skimming ya. Oke, coba cari kata composition of the meteor di sini. Oke, di sini ada kata the meteor made of nickel and iron. Nah, di sini ada kata made of. Nah, ini adalah baris 4 ya, baris 4. Nah, kata made of itu bisa juga atau mirip dengan arti dari kata composition ya, atau terdiri dari. Jadi meteor terbuat dari nikel dan iron. Nah, di sini kelihatan ya ada komposisinya nikel dan iron ya. Kemudian di sini disebutkan disintegrated on impact and spread 500 million tons of rock over the surface of the lane. Oke. Nah, jadi di sini berkaitan pada kalimat ini kan dijelaskan dari titik ini ya, nomor 4 nih ya. Dan titiknya ini selesai pada baris kelima di sini. Berarti ini dapat kita temukan di baris 4 dan 5 ya. Jawabannya yang paling tepat adalah yang B, 4 dan 5. Oke, kita lihat yang B, nomor 2 sekarang. Where in the passage
Does the author mention the distance from which the creator can be seen? Nah, di sini kita belum tentukan keywordnya dulu. Kita tentukan dulu keywordnya. Nah, mungkin kita bisa tentukan kata kuncinya itu kata distance from which the creator can be seen. Nih ya, kata-kata ini ya. Coba kita skim dari baris 1 sampai 4 dulu deh, yang A. Oke, ternyata nggak ada ya 1 sampai 4 ya. Sekarang kita lanjut ke baris 4 sampai 5. 4 sampai 5 tadi juga nggak ada karena yang 4 sampai 5 ngebahas tentang komposisi. Uh, komposisi dari meteor itu ya. Jadi langsung kita coret aja. Sekarang baris 6 sampai 8. 6 sampai 8 ya, ini nih namanya the message. Oke, nggak ada juga ya. Sekarang baris 9 dan 10. 9 dan 150 feet above the plane where the meteor impacted and is visible. Nah, di sini ada kata visible ya. Visible itu sama aja dengan kata can be seen ya. Nah, sama aja dengan kata maknanya itu sama dengan can be seen. Can be seen itu dapat dilihat, sama aja maknanya dengan visible, dapat dilihat atau kasat mata ya. Oke, jadi di sini dijelaskan bahwa impact dari the meteor impacted dan dapat terlihat for more than selama more than 10 miles lebih dari 10 miles pada hari yang cerah. Jadi kita bisa lihat ya, di sini jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, ya itu saja penjelasan kita terkait where in the passage atau soal jenis pertanyaan skill 12 yang menanyakan informasi spesifik tertentu pada teks yang dapat kita bahas. Tentu nantikan lagi video setelah ini, yaitu video pembahasan soal-soal where in the passage-nya. Untuk video ini kita cukup kan di sini saja membahas terkait strategi dan apa yang dimaksud dengan where in the passage itu, serta latihan contoh soalnya ya. Untuk latihannya kita ada di video berikutnya. Ya, itulah video pembahasan kita terkait skill 12 where in the passage specific information is found, di mana informasi spesifik tertentu dapat ditemukan di dalam teks atau yang menanyakan terkait lokasi baris tertentu dari informasi yang ditanyakan di soal. Nah, kita udah bahas di video ini definisinya, konsepnya, serta strategi dan latihan contoh soalnya. Jadi jika ada teman-teman yang masih belum paham, bisa ditinggalkan di kolom komentar. Itu saja. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Karena setelah ini kita akan bahas latihan soal skill 12-nya dan pembahasannya ada di sana. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.